Bapak Ibu, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, bahkan pengalaman saya tidak lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun apa yang saya dapatkan, saya mau belajar bagikan untuk kita semua diberkati Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, ayat yang panjang malam hari ini, supaya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, ayat yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Lumayan panjang ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya akan baca dalam ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian selanjutnya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dan bayarlah uang atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel, istrinya, kepadanya, bukan kamu sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab, memerdekakannya dengan raja. Lalu kirim surat itu kepada dua tua dan beberapa pemuda yang dia sukseskan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah kepada orang bersila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan engkau mengaku Allah dan raja, sehingga dibawa dia keluar daripada dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya yang tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka melakukan puasa dan menyembah kebutuhan yang daripada. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang bersila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang bersila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel berkata, Nabot saja dewasa sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak
Aku akan menyapu engkau dan menyelenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati kekalahan akan dimakan anjing, dan yang mati kekalahan akan dimakan burung darah. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pembacaan yang panjang dan biarlah kita mau diberkati pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama, di situ tertulis kata sesudah itu. Betul? Sesudah itu. Kisah ini adalah tentang bagaimana Ahab dia punya keinginan mau mengambil kebun anggur punya Nabot. Itu kata firman Tuhan kan. Nah, ternyata sebelum peristiwa yang memilukan ini terjadi sampai kematian si Nabot, Bapak Ibu Saudara, ada kata di ayat pertama yaitu sesudah itu. Kata sesudah itu berarti ada cerita sebelum hal ini terjadi. Apa cerita dari sebelum hal ini terjadi? Yang terjadi adalah sesudah itu ada kemenangan besar sebelum peristiwa ini terjadi. Ahab itu melakukan menang 2 kali di dalam peperangan melawan Raja Aram dan Hadad, kata firman Tuhan. Ada peristiwa kemenangan besar bagi Ahab, tapi ada juga teguran keras dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ahab ketika dia sudah dikasih kemenangan sama Tuhan, dia tetap tidak taat di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia mengampuni Ben-Hadad, raja orang Aram. Sementara Tuhan bilang orang itu harus dihukum. Tuhan tahu jalan cerita Ben-Hadad, tetapi Ahab melepaskan Ben-Hadad. Sehingga Tuhan bilang akan ada penghakiman atas rumah Ahab, kata firman Tuhan. Dan sesudah kejadian itu, maka pada malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang mempertahankan warisan Allah. Katakan warisan Allah. Firman Tuhan bilang warisan itu tidak boleh dijual, Bapak Ibu. Kalau orang Batak bilang tokta, kalau kita bilang pantang, gitu Bapak Ibu, tidak boleh dijual. Nabot bukan sekedar cerita tentang perebutan tanah, Bapak Ibu, tapi di situ ada benturan yang terjadi. Arti kata Nabot itu adalah berbuah. Jadi bukan secara kebetulan mengapa Nabot dikatakan namanya berbuah, tetapi dia juga menghidupi namanya, Bapak Ibu. Nabot berbuah artinya sebagai kita, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang kita nggak hanya cukup bertumbuh saja di dalam Tuhan, tapi berbuah. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, mudah atau susah untuk berbuah, Bapak Ibu? Mudah atau susah untuk berbuah? Yang bilang mudah angkat tangan, biar saya belajar. Begitu sulit untuk berbuah. Firman Tuhan bilang yang disampaikan oleh Om Dolfi, air itu ada di telapak kaki, lalu naik sampai ke lutut, lalu dia akan memenuhi setiap kehidupan kita. Ketika kita penuh, kita menjadi pribadi Tuhan yang berbuah di dalam Tuhan. Dan kita masih tahap belajar demi belajar. Tidak ada yang sempurna di antara kita, satu demi satu. Namun Tuhan mau setiap kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bahkan berbuah. Firman Tuhan bilang, yang Tuhan cari apa? Daun yang lebatkah? Akar yang kokohkah? Batang yang
Di manakah kebun anggur itu berada? Di mana Bapak Ibu? Tidak ada suara. Di mana kebun anggur Nabot itu berada? Di mana Ibu Siomi? Di samping istana Ahab. Nabot tinggal dalam pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Tapi Nabot tinggal di samping istana raja, istana Ahab, orang yang tidak takut akan Tuhan. Apa maksud dari ini semua Bapak Ibu? Dunia dan kebenaran letaknya bisa berdampingan, tetapi tidak bisa disatukan. Kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan karena Tuhan sayang sekali sama kita. Kalau bisa dibelah hatinya Tuhan, di jantungnya Tuhan itu tertulis nama kita, saking sayangnya Dia sama kita. Bapak Ibu percaya nggak Tuhan itu sayang? Berapa kali kita harus jatuh di dalam pelanggaran yang sama, tapi Tuhan tidak pernah menyerah akan kasih-Nya sama kehidupan kita. Tapi meskipun kita tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kerajaan manusia ini mau menguasai segalanya, segalanya mau dikuasai. Kalau kita mau kejar kekayaan, suatu hari orang bilang, si Anu kaya, ini kaya, ini kaya. Kalau kita mau mengejar kekayaan, saya mau tanya, apakah ada orang yang paling kaya di dunia ini? Kalaupun ada orang yang kaya, ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi. Tidak akan ada kekayaan yang habis-habisnya. Tapi di dalam Tuhan, meskipun kita tidak kaya secara fisik, kita tidak kaya secara jasmani, tapi dalam Tuhan itu ada kekayaan ilahi yang tidak pernah habis-habis. Ada kepuasan yang tidak pernah berhenti. Ada sukacita yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain, oleh dunia, tapi Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kerajaan manusia bilang ingin menguasai segalanya, tetapi kerajaan Allah berkata, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini punya Tuhan. Meskipun Nabot dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun saya dan saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan, namun Tuhan juga melatih saya dan saudara sama seperti Nabot, diletakkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tuhan bilang, kamu adalah domba di tengah-tengah serigala. Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Itu yang membedakan kita dengan sistem yang dibangun oleh dunia ini. Kalau orang bilang, gak apa-apa, lakukan aja ya kayak gini. Toh Tuhan tuh ngerti. Tapi yang Tuhan mau supaya kita tulus, punya tulus. Tulus hati itu sulit Bapak Ibu. Hati orang yang benar-benar mengerti tentang ketulusan hati, yang bisa menerima itu dari Roh Kudus, yang dapat mengerti tentang ketulusan hati yang murni itu. Nabot memahami warisan sebagai pemberian Tuhan. Waktu Ahab mau minta kebun anggur dari Nabot, mau dijadikan apa kebun anggur itu Bapak Ibu? Kebun sayur. Ya. Jangan kita pikir kalau anggur diganti sayur rugi, betul atau enggak? Enggak ya? Gitu ya pemikiran kita. Tapi benar, ketika Nabot itu tukar kebun anggurnya dengan kebun sayur yang disuruh oleh Ahab, sebenarnya Nabot punya untung yang berlipat ganda. Betul atau tidak? Dia jual kebun anggurnya. Ahab bilang, aku akan memberikan apa? Aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Dan kalau suka, aku membayar uang kepada kamu. Udah dikasih kebun anggur yang terbaik sebagai gantinya.
dikasih duit juga. Tapi apa kata Nabot? Nabot ngomong apa? Kiranya Tuhan menjauhkan aku dari memberikan milik pusakaku kepadamu. Milik pusaka nenek. Perhatikan kata milik pusaka Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani-nya, milik pusaka itu adalah nakala. Nakala itu bicara tentang warisan. Sangat-sangat pantang sekali bagi orang Israel menjual warisan. Karena firman Tuhan bilang, warisan itu diberikan oleh Tuhan, pemberian Tuhan. Tanah nenek moyang dari kakek nenek kita tidak boleh dijual. Nabot ngerti sekali arti ini. Dia ngerti sekali firman Tuhan. Bicara tentang warisan bukan bicara tentang materi atau tanah saja. Warisan iman, warisan kekudusan, warisan keselamatan, warisan urapan tidak boleh dijual dengan apapun, ditukar pun jangan. Karena ketika kita jual atau tukar itu, kita akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Jangan tukar imanmu dengan apapun. Jangan tukar hak kesulungan atau apapun itu dengan dunia ini, Bapak Ibu. Bagian yang diberikan Allah kepada Nabot, kepadanya tentang tanah anggur itu namanya covenant. Coba bilang covenant atau perjanjian. Siapa yang percaya di sini adalah Allah ahli waris Tuhan? Angkat tangan. Oke, masih 50% yang percaya ya. Saya bilang kembali, siapa yang percaya hari ini engkau ahli warisnya Tuhan? Angkat tangan. Syarat untuk jadi ahli waris apa, Kiki? Kiki, syarat untuk jadi ahli waris apa? Hah? Setia sama Tuhan. Untuk saya menjadi ahli waris daripada Ibu Simbolon, contoh, saya harus jadi apa dulu? Anak-anak. Iya. Tidak mungkin saya jadi ahli waris dari Om Heri Woredican, bukan? Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang saya contoh, Bapak Ibu, ya, supaya kita lebih mengerti. Syarat untuk menjadi ahli waris kita harus menjadi anak. Dan tahukah Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini diberikan warisan karena perjanjian kita dengan Tuhan. Janji dan perjanjian itu berbeda, ya. Kalau janji, saya yang janji sama Ibu Siomi, betul? Ibu Siomi tidak berjanji sama saya, itu janji. Ya, kita belajar sedikit gak apa-apa ya. Kalau namanya perjanjian, saya ikat janji, Ibu Siomi ikat janji. Dan ada tanda ikat janji itu. Apa? Kalau suami istri pakai cincin. Tapi kalau saya dan saudara kepada Tuhan, perjanjiannya adalah darah. Tuhan ikat perjanjiannya dengan darahnya sendiri atas hidup kita. Itu warisan yang tidak dapat ditukar. Bisa gak kita berpikir segitunya Tuhan sama kita? Orang lain tidak dapat menikmati hal itu. Kita loh dengan darah yang mahal, dengan darah yang suci, dengan darah yang kudus, Dia kasih warisan terbesar sehingga kita menjadi anak-anak ketebusan Tuhan. Dan jangan jual itu, Bapak Ibu. Dalam Imamat 25 ayat 23, Tuhan berkata, tanah jangan dijual mutlak. Karena siapa yang memilih tanah? Saya gak bilang gak boleh jual tanah, bukan. Yang dimaksud ini adalah warisan. Siapa pemiliknya? Adalah Tuhan dalam Imamat. Jadi ketika Nabot nolak Ahab, ia bukan sekedar keras kepala, dia bukan keras kepala, tetapi dia sedang tegas
tegaskan hak kau bisa ambil segalanya karena kau rajin. Tapi yang untuk ini aku tidak bisa kasih. Karena Nabot tahu yang paling penting di dalam Tuhan. Haleluya. Tadi saya sudah katakan, kita punya warisan. Warisan kita adalah keselamatan, kekudusan, kebenaran firman Tuhan, panggilan Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu, apalagi di akhir-akhir ini makin berat. Setuju sama saya, makin berat? Makin keras. Kasih sudah mulai dingin. Orang-orang kalau ngomong udah sekendak jidatnya lain, kata orang. Orang-orang tidak lagi menjaga perasaan, gak ada. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, jangan menjual apa yang Tuhan beri, karena penawarannya lebih tinggi. Kata firman Tuhan bilang, secupak gandum sedinar harganya, tapi jangan rusakkan. Jangan rusakkan apa Cece? Dan anggur 100 kita semua. Jangan rusakkan pengurapan Roh Kudus yang ada di kepala kita. Firman Tuhan bilang, kalau ada lalat di dalam urapan, maka urapan itu akan menjadi busuk. Bagaimana kita untuk menjaga urapan? Untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap datang, dipenuhi dalam roh dan dipenuhi dalam firman. Yang kedua, Ahab menginginkan berkat tanpa menghormati firman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ahab pulang. Dia pulang kemana? Ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Tadi kita udah baca. Dia terungkup, dia tidur. Apalagi selain terungkup, tidur. Nggak mau makan. Raja loh nggak mau makan. Ngambek, tantrum, murung, tersinggung, marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Sementara saya mau katakan, apa yang dikatakan oleh Nabot itu kebenaran bukan? Itu kebenaran bukan? Kebenaran pasti, katakan pasti, akan menyitung daging kita. Dan orang akan merasa ketika kebenaran disounding dan diberitakan, itu bicara tentang penghakiman atas dirinya ketika dia merespon dengan daging. Berarti kan Ahab murung, Ahab mewek, Ahab tidak mau makan, dagingnya disenggol. Dia tidak dewasa di sana. Padahal dia adalah seorang raja. Ahab sudah punya istana Bapak Ibu. Dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan. Namun dia cuma minta keinginan kebun Nabot. Kalau kita ya di dalam Tuhan, kalau kita udah kayak si Ahab ini, kita punya segalanya. Kira-kira udah cukup belum Bapak Ibu? Belum? Udah cukup Bapak Siomi? Cukup. Tapi namun gak cukup dia. Cuma dengerin kebun yang beberapa petak, sementara kebun karetnya berhektar-hektar contohnya. Ya kan Bapak Ibu? Ini bicara apa Bapak Ibu? Iya, serakah 100 bulan. Bicara tentang apa lagi? Tidak bersyukur. Bicara tentang apa lagi? Ternyata mental Ahab masih miskin. Orang miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa. Orang miskin adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Engkau masih bisa makan hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Itu kekayaan di dalam roh. Mungkin hari ini pakaianmu tidak lebih bagus dari orang lain, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kehidupan orang lain terlihat jauh lebih baik, tapi hari ini kita masih bisa ketawa sama anak-anak, kita ketawa sama pasangan kita,
Tuhan. Bahkan waktu kita sakit pun gak ada hak kita untuk mengeluh sebenarnya Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ahab bukan miskin karena kekurangan harta, tetapi dia miskin karena tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak puas, dia akan selalu menginginkan milik orang lain. Dan Bapak Ibu, ketidakpuasan itu menjadi pintu masuk bagi dosa. Hati-hati. Ada kan lagu, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Yesus punya segalanya. Waktu kita puas, kita menikmati segala sesuatu. Oke. Berikutnya kita pelajari. Tadi kita belajar tentang Ahab, tentang Nabot. Dia berintegritas, gak mau jual. Kita juga belajar tentang Ahab yang ngambek. Ini lagi yang lebih parah lagi, yaitu Isabel. Dia cewek wanita Bapak Ibu, tapi dia menjadi penggerak kejahatan. Dia otak dari segala sesuatu. Kita baca di ayat yang kelima. Ketika Ahab lagi ngambek, apa kata Isabel? Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa Bapak Ibu yang dikatakan? Apakah sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan? Hati-hati dengan kata yang seperti ini. Itu kata-kata yang memanipulasi. Kasihannya aku jenguk kamu, sedinian aku jenguk kamu. Padahal tidak sedinian. Dia ngomong kesedihan. Sudah segala. Gak usah lagi lah kau pelayanan untuk aku daripada hati kau sakit. Cak ini terus. Nah, awalnya kelihatan baik nggak Bapak Ibu? Baik nggak? Awalnya menarik kan? Menarik. Tapi jujur itu manipulatif iblis bekerja. Hati-hati, jangan sampai kita dipakai oleh iblis untuk memanipulatif. Jangan juga kita termanipulatif. Tahu manipulatif ya? Di apa sih namanya? Apa cek itu? Manipulasi. Iya, manipulasi. Maksudnya seperti dilalui. Jangan. Ya Bapak Ibu. Isabel dia bukan cuma bertanya di sini. Dia mengamati kelemahan. Dia masuk secara emosional. Orang yang lagi sedih itu gampang sekali dimasukin. Aduh, kasihan aku jenguk kamu nih. Ya ada kan? Padahal yang lagi sedih itu dia yang salah. Betul nggak Bapak Ibu? Itu Isabel. Lalu dalam kata manipulatif yang dilakukan Isabel mengarahkan Ahab pada solusi yang jahat. Seharusnya ketika orang yang melakukan pelanggaran seperti Ahab, apa yang dilakukan oleh Isabel? Menegur Ahab. Yang dia lakukan seharusnya dia nyatakan kebenaran ketika dia dengar cerita dari Ahab. Yang seharusnya dilakukan oleh Isabel, apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia berdiri sebagai pendamping yang hidup memimpin pada jalan Tuhan, meskipun sulit untuk diterima. Dan saya juga mengalami dalam kehidupan saya berumah tangga. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai jemaat Kristus, memberikan nasihat yang terbaik bagi sesama kita dengan ketulusan hati. Tapi Isabel, dia mengikuti alur kedagingannya si Ahab. Diikuti makin dimanjain kedagingannya si Ahab. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu gimana? Seharusnya Isabel bilang jangan. Hati-hati Bapak Ibu. Dia kasih nasihat. Di ayat yang ke-7 dibilang gini sama Isabel. Bukankah kau ini raja? Kau yang pegang kuasa atas Israel. Bangun, makan, biar hatimu gembira. Aku akan
kamu berkuasa. Menurut Isabel, raja itu berhak untuk mengambil segalanya. Tetapi raja kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Menurut Isabel, raja itu berhak ambil segala sesuatu. Tapi raja kita, apakah demikian? Gitu. Dia raja di atas segala raja. Dia tidak ambil segala sesuatu, tetapi dia memberi hidup bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Lalu apa yang dilakukan? Dia tak hanya manipulatif. Di ayat 9 bilang, wah sok rohani sekali Isabel di sini. Dia bilang, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan. Sarannya sepertinya rohani, benar gak Bapak Ibu? Sepertinya sarannya, oh ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Puasa kita, berdoa kita, ini pasti rencana Tuhan. Tetapi apa yang terjadi itu bukan rencana Tuhan. Dia berdusta. Isabel itu adalah roh yang memanipulasi. Dia menggunakan kebohongan, jabatan, agama palsu, kekuasaan untuk capai tujuan. Dan ketika kuasa itu gak tunduk lagi sama Tuhan, itu bisa jadi tirani yang berbahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Nabot akhirnya mati. Karena apa Bapak Ibu? Dilempar pakai apa? Batu. Dia gak bersalah. Sama seperti Yesus. Adakah Yesus bersalah? Tidak. Dia difitnah. Yesus pun difitnah. Dia menghadapi saksi palsu. Yesus pun demikian. Dia dibunuh. Yesus disalibkan. Dia menanggung ketidakadilan. Dan Yesus pun demikian. Itu Nabot. Jadi Bapak Ibu, masihkah mau kita menyanyikan? Mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu. Jangan mau cuma disempurnakan, ikut jalan salibnya. Nabot ikuti jalan salibnya Yesus. Demikian kita seharusnya. Dan ketika kita jatuh, kita saling berpegangan tangan di dalam tubuh Kristus sampai kita sampai pada kesempurnaan yang Tuhan mau. Haleluya. Allah melihat darah orang benar. Mungkin hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Engkau mengalami air mata, engkau mengalami ketidakadilan, engkau mengalami fitnah dan penganiayaan. Engkau kayaknya sudah lakukan yang benar, tetapi engkau disalahpahami dengan baik-baik. Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dan akan ada tiba waktunya Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Apakah kematian Nabot selesai? Tidak, Bapak. Tidak. Kematian Nabot berbicara kepada Tuhan. Ada darah yang mengalir, yang berseru kepada Tuhan. Nabot mungkin kehilangan segalanya. Dia kehilangan kebun, dia kehilangan warisan, dia kehilangan nama baik. Kenapa? Karena Isabel bilang pada orang-orang yang memfitnah itu, dibilang Nabot itu melakukan hal yang tidak baik. Dia kehilangan hidup, bahkan dia gak dikasih kesempatan mempertahankan hidupnya Bapak Ibu. Tapi dia tetap setia, dia tetap taat, dan dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kematian Nabot berbicara. Kalau kita baca sampai terakhir, Tuhan gak tinggal diam ketika anaknya berseru di hadapan. Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika ada air mata yang terus jatuh di hadapan Tuhan. Dan saat kita angkat tangan, Dia turun tangan atas setiap kehidupan kita.
pembalasan atas darah Nabot itu juga tercurah atas kehidupan Ahab, Isabel sampai pada keturunannya. Firman Tuhan bilang bahwa darah Ahab dan Isabel itu sama dijilat oleh anjing. Bicara apa anjing? Najis. Haleluya. Nabot mengajarkan kita lebih baik kita kehilangan tanah daripada kehilangan ketaatan. Lebih baik kita kehilangan hal yang berharga daripada kita kehilangan ketaatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Warisan. Yesus mati untuk memberikan warisan keselamatan bagi kita. Karena itu pertanyaannya kepada kita malam hari, apakah warisan rohani yang Tuhan percayakan sama kita itu, apakah kita bersedia mempertahankannya sekalipun harus membayar harga di hadapan Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu, namun tetaplah tinggal di dalam perjalanan Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengajarkan kehidupan kita. Terima kasih. Kami mau belajar seperti Nabot Tuhan. Tidak ada pembelaan di dalam